Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita melanjutkan bahasan kajian kita di rukun iman sampai pada rukun yang keempat, al-iman bir rusul. Iman kepada para rasul. Al-iman bir rusul. Penulis Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah mengatakan rusul adalah bentuk jamak dari kata rasul yang bermakna mursal, yakni orang yang diutus untuk menyampaikan sesuatu. Jadi kata rusul itu bentuk jamak, bentuk plural, banyak. Tunggalnya adalah rasul. Rasul itu artinya utusan. Seperti pada hadis menyebutkan hadis Mu'adz ibnu Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis itu menyebutkan Rasulillah. Jadi Mu'adz ibnu Jabal dalam hadis itu disebut dengan sebutan Rasulillah. Jadi utusan Rasulullah. Jadi kata ar-rasul itu utusan. Utusan siapa aja. Di ayat Al-Quran juga disebutkan wa ma 'alar rasuli illal balagh. Utusan itu hanya menyampaikan. Dan ketika dalam hadis tentang utusan Rasulullah SAW ke negeri Romawi, mereka disebutkan di situ dengan kalimat faqatalu rasulillah. Mereka membunuh utusan Rasulullah. Jadi kata rasul ini utusan. Jadi dalam bahasa Arab kita nyuruh si fulan untuk menyampaikan pesan kepada si B. Maka si fulan ini disebut rasul, utusan. Ya. Ini dalam bahasa Arab. Lalu beliau menjelaskan maknanya secara syar'i yang dimaksud apa. Dan yang maksud di sini tentu dalam istilah Rasul, dalam istilah Islam, syariah adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Berarti Rasul itu adalah sosok yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya dan menyampaikannya kepada semua orang. Jadi Rasul itu seorang laki-laki, ya lebih tepatnya seorang lelaki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyunya dan menyampaikannya kepada semua manusia, semua umatnya. Berarti dari pengertian ini, Rasul itu lelaki. Tidak ada Rasul itu perempuan.
Ada pandangan dari para ulama, apakah Maryam itu rasul? Itu jawabannya pasti bukan. Tapi ada yang bilang. Jadi rasul seorang lelaki. Tentu ini hikmah yang besar yang Allah tetapkan. Kemudian rasul ini menerima wahyu dari Allah. Dan rasul ini menyampaikan wahyu kepada semua manusia. Dan yang keempat, rasul ini dibekali dengan mukjizat. Jadi rasul seorang laki-laki. Yang kedua, dapat wahyu dari Allah. Yang ketiga, menyampaikan wahyunya. Yang keempat, Allah berikan kepadanya mukjizat, yaitu kemampuan, kekuatan di luar dari kemampuan manusia. Atau sesuatu, mukjizat ini sesuatu yang berada di luar kemampuan manusia. Di apa aja bentuknya. Jadi Rasul dibekali dengan mukjizat di luar dari kemampuan manusia. Untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran dari kerasulannya, kenabiannya itu. Untuk membenarkan kerasulannya dan membenarkan wahyu yang telah disampaikan. Makanya setiap rasul itu pasti memiliki mukjizat. Sedangkan Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, mukjizatnya banyak. Paling banyak mukjizatnya. Inilah pengertian dari Rasul. Ya, dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada semua tipe manusia. Baik manusia itu yang menerima ataupun manusia yang menolak. Tetap dia punya kewajiban untuk menyampaikannya. Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu yang terakhir. Apa dalilnya? Disebutkan di sini dalil surat An-Nisa 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah. Jadi yang disebutkan pertama kali di sini siapa? Nuh. Lalu disebutkan setelah itu nabi-nabi dan rasul yang datang setelahnya. Disebutkan dengan kalimat setelahnya. Berarti di sini menunjukkan dengan jelas penyebutan Nabi Nuh pertama kali di ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah nabi dan rasul yang pertama. Ya, rasul yang pertama. Dan penyebutan Rasul SAW di sini menunjukkan bahwa beliau adalah rasul yang terakhir. Dalil dari hadis adalah hadis di Sahih Bukhari dari Anas bin Malik tentang kisah syafaat. Hadis tentang syafaat. Bahwa Nabi SAW menyebutkan bahwa manusia akan datang kepada Nabi Adam. Jadi ketika di mahsyar nanti, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, kemudian setelah itu yuhsyarun nas, manusia semua digiring. Jadi habis bangkit dari kubur sekaligus
di menit yang sama. Kemudian setelah itu manusia yuhsyar itu digiring ke satu tempat. Makanya disebut mahsyar, tempat di mana manusia digiring dan dikumpulkan di tempat yang sama. Ya. Nah, di tempat itulah manusia mencari pertolongan semuanya. Kenapa? Karena kondisinya sangat menyeramkan dan menakutkan. Kenapa? Matahari 1 mil. Kemudian manusia tidak lagi menggunakan busana telanjang. Dan manusia tidak menggunakan alas kaki. Manusia dalam kondisi seperti baru lahir. Maksudnya nggak disunat. Keringat manusia disesuaikan dengan amalnya. Ini sangat menakutkan. Manusia mencari pertolongan. Lalu pergilah manusia menemui Nabi Adam, seperti yang disebutkan ini. Agar beliau memberi syafaat bagi mereka. Syafaat itu artinya pertolongan. Memberikan kemudahan, pertolongan. Akan tetapi Nabi Adam menolak mereka. Nabi Adam menolak. Alasannya apa? Saya bermaksiat sama Allah. Dengan memakan dari pohon yang dilarang sama Allah. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "U'tu Nuhan awwalu rasulin ba'athahullah." Datanglah kalian kepada Nuh, karena Nuh adalah rasul yang pertama. Nah, di sini kalimatnya jelas. Hadisnya jelas. Nabi Adam mengatakan, awwalu rasulin ba'athahullah. Rasul pertama yang Allah utus kepada manusia. Jadi berarti di sini Nuh alaihi salatu wassalam adalah rasul yang pertama. Lalu disebutkanlah kelanjutan hadis itu yang panjang. Kemudian apa dalil bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Nabi dan Rasul yang terakhir? Nabi dan Rasul yang terakhir. Apa dalilnya? Surat Al-Ahzab ayat 40. Maka kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Tentu yang dimaksud di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab yang lahir di kota Makkah. Lahir di kota Makkah dan tinggal di Makkah selama 53 tahun. Kemudian pindah hijrah ke Madinah, tinggal di Madinah 10 tahun, wafat di Madinah dalam usia 63 tahun. Bukan yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad Mirza Ghulam, yaitu sosok laki-laki yang muncul dari dataran India, yang mengatakan bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Ini, kalau yang ini adalah kadzab. Ini pembohong. Sama dengan Musailama al-Kadzab ini. Sama-sama pembohong. Saya dulu di pesantren pernah didatangi utusan langsung dari kelompok Jamaah Ahmadiyah Indonesia.
Ya, didatengin utusan dari Ahmadiyah Pusat di Jakarta. Waktu itu saya tinggal di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Datang ke rumah saya di desa, waktu itu rumah saya. Ya, di desa Butuh Tengaran namanya. Datang ke tempat saya, dia menawarkan pembaiatan kepada agama Ahmadiyah ini. Terus saya disodori lembar pembaiatan, kayak lembar MOU gitulah. Ada 4 lembar, apa 4 lembaran lah, seingat saya. Saya bilang, maaf Pak, saya mau nanya dulu siapa ini Mirza. Katanya, dia Nabi dan Rasul Pak, yang terakhir. Maaf Pak, saya pura-pura aja. Maaf Pak, Nabi Rasul itu turunan Arab. Yang terakhir itu turunan Arab. Ini wong India ya Mas. Loh anu Pak, ibunya Arab. Mulai kapan Pak perempuan itu bisa bawa keturunan orang? Begitu Pak ya. Jadi kalau perempuan itu bawa keturunan, atau yang bawa keturunan itu laki Mas. Itu mukanya pucat, nggak bisa jawab dia. Kok diem Kang? Saya bilang, jawab dong. Saya bilang, kamu kan utusan dari pusat. Dari pusat loh Pak. Dia diem gak bisa jawab. Kan keturunan Arab. Dan Arabnya dari Quraisy. Karena ini yang berasal dari Nabi Ismail. Terus kok bisa? Oh ibunya Arab. Oke ibunya Arab. Mulai kapan anak itu dinasabkan ke ibunya? Dia bisa jawab, dia diam. Dia berdalih dengan beberapa ayat. Kemudian saya ambilkan tafsirnya. Saya bukain. Coba Pak, bacain ke saya makna dari ayat ini apa. Kalau yang dimaksud dengan Mirza Ghulam. Kalau Anda bisa meyakinkan saya tanda tangan ini. Maaf Pak, saya nggak bisa baca bahasa Arab. Lalu terus gimana kamu nafsirin Quran? Loh kamu nggak ngerti bahasa Arab kok semaunya sendiri kamu nafsirin Quran, Mak. Jadi inilah Pak, kejahilan manusia yang hanya ikut-ikutan kayak bebek. Mending bebeknya berbes menghasilkan telur dijual. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini makana Muhammadun adalah Muhammad bin Abdullah. Aba ahadin, bapak dari seorang kalian. Maksudnya di sini saat itu mereka mengatakan bahwa Zaid bin Haritha itu adalah putranya Rasulullah SAW. Sehingga mereka menyebut namanya Zaid bin Muhammad. Jadi anak angkat. Maka turunlah ayat ini, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, bahwa Muhammad ini bukan bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Maksudnya siapa? Zaid bin Haritha. Berarti dari ayat ini tidak ada di dalam Islam namanya mengangkat anak. Enggak ada di dalam Islam ngangkat anak itu enggak boleh. Ya. Lalu kelanjutan ayat ini, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi dan rasul. Jelas ayatnya sudah. Berarti dengan diutusnya Muhammad bin Abdullah sebagai nabi dan rasul, berarti setelah itu sudah tidak ada lagi. Dan dengan wafatnya beliau berarti berakhirlah masa namanya kenabian itu. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada si fulan di ujung mana mengaku dirinya rasul, maka cepat-cepatlah telepon rumah sakit jiwa.
Karena dia wong edan. Apalagi yang lebih edan lagi apa? Ngaku malaikat. Ngaku malaikatnya nggak nanggung-nanggung lagi. Ngaku malaikat Jibril. Makanya namanya edan. Ya. Umat manusia tidak pernah kosong dari seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Dengan membawa syariat tersendiri kepada umat, kepada kaumnya. Atau dari seorang nabi yang diberi wahyu dengan syariat Rasul sebelumnya, agar dia memperbaharuinya. Jadi tidaklah ada satu kaum pasti Allah mengutus seorang nabi dan Rasul. Makanya penutup nabi dan Rasul itu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat sudah tidak ada lagi. Makanya umat Rasulullah SAW itu paling banyak. In bu'ithu, saya diutus kepada yang putih dan yang hitam, kata Rasulullah SAW. Saya diutus kepada Arab dan non-Arab, semuanya. Bu'ithu rahmatan lil alamin, diutus untuk membawa rahmat kepada semua. Berarti wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, ajarannya itu buat Arab dan non-Arab. Karena umat Rasulullah SAW itu sampai kiamat nanti. Dan tidak ada Nabi dan Rasul lagi. Berarti umatnya sampai kiamat. Sedangkan yang dulu-dulu sebelum Rasulullah SAW, tidaklah ada satu kaum, pasti di situ ada Nabi dan Rasulnya. Terkadang di satu daerah, nabinya, rasulnya dua. Contoh, Nabi Ibrahim. Di daerah Persia, rasulnya dua. Nabi Ibrahim dan ponakannya, Lut. Nabi Lut itu ponakannya. Karena Nabi Ibrahim itu 3 bersaudara. Ponakannya. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak. Ismail. Ditaruhlah di Bakkah. Dulu namanya Bakkah, Makkah sekarang. Taruh di Bakkah. Punya anak lagi, Ishak. Nabi Ibrahim wafat. Ishak punya anak Syuaib. Syuaib Nabi. Syuaib punya anak Yusuf. Nabi Yusuf. Nabiyun bin ibnu nabiyyin, ibnu nabiyyin, ibnu nabiyyin. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Nabi Yusuf, Syuaib, Ishak, Ibrahim. Zakaria punya anak Yahya. Ya kan? Nabi Musa ditemani dengan Harun. Jadi setiap kaum itu ada nabi dan rasulnya. Dan terkadang, dan banyak pula, bukan terkadang ya, mohon maaf, banyak pula daerah yang hanya nabi saja. Dia bukan rasul. Nabi aja. Apa tugasnya Nabi? Ini disebutkan oleh Syekh. Atau dari seorang Nabi yang diberi wahyu dengan syariat Rasul sebelumnya. Yusha bin Nun. Tahu Yusha bin Nun? Yang di surat Kahfi cerita Nabi Musa ketemu Khidir. Itu kan berjalan dengan temannya. Namanya Yusha. Nabi Khidir yang bertemu dengan Nabi Musa di surat Kahfi itu Nabi. Kemudian ada lagi Nabi Hizkial yang hidup setelah Nabi Musa. Ada lagi Nabi yang hidup setelah Nabi Musa, namanya Nabi Daniel. Ada lagi yang hidup setelah Nabi Musa, namanya Nabi Uzair. Yang
dianggap sebagai anak Tuhan sama Yahudi. Nah ini nabi, bukan rasul mereka. Dapat wahyu? Enggak. Mereka estafet melanjutkan Taurat. Jadi estafet aja, melanjutkan wahyu yang rasulnya. Dia estafet, tidak mendapatkan wahyu khusus. Ini salah satu pandangan yang dianggap kuat oleh para ulama tentang perbedaan nabi dan rasul. Jadi nabi itu lebih banyak. Makanya saya sebutkan kisahnya sebagian dari nabi-nabi ini di buku serial 25 nabi dan rasul. Plus nabi-nabinya. Ada 5 jilid. Buku saya, tapi buat anak-anak. 5 jilid, Pak. Tidak tahu ya? Ada 5 jilid, saya punya buku cerita nabi dan rasul. Di situ ada cerita nabi-nabi juga. Ini buat anak-anak, ya 5 jilid. Bukan jilid yang kamu kode gede begitu. Jilid anak-anak 100-an halaman satu jilid. Yang jilid kelima itu sirah nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW. Itu yang tebal 160. Jadi disitulah cerita nabi-nabi itu akan kelihatan di situ muncul ya. Nah, jadi tidaklah ada satu kaum pasti Allah utus. Ini dalilnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyuruh sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Jadi setiap umat pasti ada nabi dan rasul. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan. Dan seterusnya dalil di bawahnya juga sama. Kemudian penulis mengatakan para rasul adalah manusia yang diciptakan. Berarti rasul ini makhluk Allah. Mereka tidak memiliki sifat-sifat khusus rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Mereka bukan pencipta, bukan penguasa, bukan pengatur alam, bukan pemberi rezeki, tidak memiliki sifat rububiyah, dan mereka bukan tidak memiliki sifat uluhiyah, yaitu zat yang diibadahi, tidak. Tetapi Rasul ini adalah manusia biasa. Makanya Allah bilang apa? Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan kepada semua orang, saya ini manusia seperti kalian. Ya, saya manusia seperti kalian. Bahkan ketika ada seorang laki-laki yang menemui Rasulullah SAW, dia nervous ketemu Rasulullah SAW, keringat dingin. Kata Rasulullah SAW apa? Santai aja. Saya ini anak dari keluarga yang makan gandum jelek. Apa istilahnya Indonesia ya? Ada istilah gandum jelek itu namanya. Apa? Apa? Pokoknya jenis gandum jelek. Jadi saya ini anak dari keluarga yang makan makanan kualitas rendah. Saya juga ke pasar, nggak usah nervous begini, biasa aja. Subhanallah. Kemudian Allah berfirman tentang nabinya Muhammad SAW yang merupakan pemimpin para rasul dan paling besar kedudukannya. Jadi Rasulullah SAW memang tidak memiliki sifat rububiyah atau uluhiyah sama sekali. Beliau manusia biasa. Cuman bedanya apa? Yuha ilai, saya dapat wahyu, saya rasul, dan saya pemimpin para nabi dan rasul. Artinya jangan disanjung seperti orang-orang Yahudi menyanjung Uzair. Jangan menyanjung seperti orang-orang Nasrani menyanjung Isa. Tapi kenyataannya terjadi kok. Banyak umat Islam yang menyanjung Rasulullah SAW secara berlebihan. Di dalam bait Qasidah Burda, Manaqib Burda, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta badrun,
Iya, mantap. Ini berlebihan. Engkau cahaya di atas cahaya. Engkau matahari dan engkau adalah bulan. Ada lagi bait Busairi yang dibaca di pengajian ibu-ibu di musola-musola. Man liman aludhu bihi inda siwaka. Man liman aludhu bihi siwaka inda hudutsil hadithil amami. Apa itu ibu-ibu? Tahu maknanya? Kepada siapa aku berlindung ketika aku ditimpa musibah? Tidak ada tempat lain kecuali hanya kepada engkau, wahai Rasulullah. Ini kan, anak kira nggak paham tuh ibu aja sekedar mau cuap-cuap ngomong. Ya. Udzubillah. Ini menempatkan Rasulullah SAW sebagai Tuhan. Bahaya ini. Udzubillah. Coba lihat di sini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Saya tidak memiliki untuk diriku manfaat ataupun menolak keburukan. Saya nggak bisa mendatangkan manfaat, saya nggak bisa nolak keburukan. Illa masya Allah. Kalau Rasulullah SAW bisa menolak keburukan pada waktu perang Badar, Rasulullah SAW nggak bingung, nggak takut kalah. Semalaman Rasulullah SAW berdoa, takut kalah. Perang Uhud, Rasulullah SAW tidak luka-luka. Gigi geraham beliau patah 4. Wajah pelipis beliau terluka. Sehingga wajah beliau dipenuhi dengan darah. Di Taif, Rasulullah SAW tidak akan dilempari. Orang sekota nggak akan terluka tubuh beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Perang Khandaq, Rasulullah SAW tidak perlu capek-capek harus menggali parit. Badannya berlumuran dengan lumpur, dengan pasir. Nggak perlu capek-capek, beliau harus ngangkat batu besar, matain batu besar. Nggak perlu Rasulullah SAW sampai kelaparan, nggak makan 3 hari, berapa hari. Tapi Rasulullah SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak nadarat. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyasu. Kalau aku tahu perkara yang gaib, aku pasti akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan ditimpa keburukan. Nah itu. Enggak akan ditimpa keburukan. Mereka Rasulullah SAW jalan dikasih duri, sholat punggungnya dikasih kotoran kambing. Kalau memang Rasulullah tahu apa yang akan terjadi, ya sejarah nggak bunyinya begitu. Sejarah ini bunyinya nggak begini. Sampai Profesor Mahdi Rizqullah Ahmad di buku sejarahnya mencatat 12 bentuk cacian dan godaan pada diri Rasulullah SAW. Sejarah nggak akan bunyinya begini. Nggak menyedihkan itu sejarah. Sejarah akan dipenuhi dengan cerita-cerita seperti dalam film-film kolosal. Bisa terbang, ya bisa menghilang, bisa menghalau serangan lawan dari kejauhan, seperti ilmu tapak suci menggabungkan antara kekuatan jiwa dengan kekuatan alam. Nah, bahasa Pak. Jadi kalau ada musuh lawan, diserang dari jauh begini, nanti dia akan kepental jauh. Jadi Rasulullah nggak usah perang kontak fisik. Itu nggak terjadi itu perang. Itu pasukan Abu Sufyan, Abu Jahal itu diginiin doang itu dari jauh itu mati kabeh, Pak. Ceritanya nggak begitu sejarah akhirnya nanti kan. Di sini ilmunya siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah juga berfirman tentang Rasulullah SAW. Qul inni la amliku lakum darran wala rasada.
Katakan, wahai Muhammad, aku tidak kuasa menolak madarat maupun mendatangkan kebaikan kepada kalian. Nggak bisa Rasulullah mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Rasulullah terluka, mendapatkan kesulitan, banyak. Penaklukan kota Makkah, beliau kehausan, kelaparan, puasa bulan Ramadan, sampai beliau nggak kuat puasa. Beliau terpaksa akhirnya apa? Membatalkan puasanya. Batalin puasanya. Karena nggak kuat beliau. Nggak kuat, panasnya nggak kuat. Nggak ada cerita-cerita kopingho di sini. Itu cerita bohongan. Subhanallah. Kemudian bawahnya, mereka juga menyandang sifat-sifat manusia seperti sakit. Rasulullah sakit, meninggal, perlu makan dan minum serta hal-hal lain. Allah kelaparan. Kata Jabir bin Abdullah pada waktu kisah perang Khandaq, perang Ahzab, saya datang menemui Rasulullah SAW. Bukan Jabir, sahabat lain lah, lupa saya. Datang menemui Rasulullah SAW, mau apa? Mau ngadu, lapar. Sudah berapa hari mereka tidak makan? Bukan sehari, sudah berapa hari mereka nggak makan? 2 hari atau 3 hari mereka nggak makan. Perut mereka sudah ditahan dengan batu. Jadi ditaruh batu, kemudian diikat dengan kain yang kencang perutnya mereka. Dalam satu sisi mereka harus kejar-kejaran menggali parit ini, harus cepat selesai. Suhu udara sangat dingin sekali. Bayangin, ada numpuk di situ, dingin lagi. Gak kuat mereka nahan lapar. Menemui Rasulullah SAW, Rasulullah juga ikut gali, bukan duduk manis di sebuah sofa yang manis. Enggak, beliau juga menggali parit itu. Ketika saya datang, kelihatan perutnya Rasulullah SAW. Ternyata perut Rasulullah SAW ada 2 batu. Saya cuma 1, nggak jadi saya ngomong katanya. Rasulullah lapar. Kita dengarkan adzan dulu. Allah. La ilaha illallah.
Ya, cobalah lihat di sini. Walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang memberi makan dan minum kepadaku yaitu Allah. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkanku dan yang akan mematikanku, kemudian akan menghidupkanku kembali di mahsyar. Berarti Rasulullah SAW itu sakit. Berarti Rasulullah SAW juga makan dan minum. Rasulullah SAW juga kelaparan. Bukan kelaparan ya, mohon maaf. Rasulullah SAW juga lapar. Ya. Rasulullah SAW juga lapar. Mengalami lapar. Sekarang muncul fenomena baru mengangkat yang disebut dengan tokoh-tokoh dan guru-gurunya. Dengan mengatakan, fulan ini wali Allah yang paling besar, al-waliyul akbar. Dia tidak makan dan tidak minum selama sekian tahun lamanya, jamaah. Ini wali akbar ini. Ini bukan wali akbar, ini magrum. Gila. Rasulullah SAW makan ya akhi. Masa jemaah? Rasulullah SAW makan, Rasulullah SAW minum. Terus dia mengaku sekarang ada wali yang nggak makan, nggak minum bertahun-tahun, nggak kentut bertahun-tahun katanya, nggak BAB, nggak kencing bertahun-tahun. Sakit ya akhi, 3 hari nggak BAB ya ke rumah sakit. Diopnam ente. Ana punya khala itu kakak umi ana. Ana sempat ketemu sama beliau. Ana masih sekolah dulu. SMP kalau nggak salah. SMP kalau nggak salah. SMP apa SMA ya? Pokoknya saya masih sekolah lah. Belum sampai SMA, belum kayaknya. Masih kecil saya. Kakak umi saya jauh. Meninggalnya, ini gemuk, ingat saya. Rahimahullah, rahimahullah. Tahu sakitnya? Penyebab sakitnya itu tidak bisa BAB. Akhirnya memicu tumbuh penyakit-penyakit yang macam-macam. Dan sekarang bilang wali akbar, nggak pernah kentut, nggak pernah BAB, nggak pernah pipis. Oh, Rasulullah SAW cerita kentut, tentang kentut sholat. Diceritain. Ya kan? Jabir bin Abdillah cerita, beberapa sahabat cerita nganterin Rasulullah SAW untuk buang hajat. Rasulullah menceritakan. Dan para sahabat cerita, saya nganterin Rasulullah untuk buang hajat. Saya bawain ember air. Jadi apa yang ada pada manusia, ini Rasulullah lah. Makan, minum, sakit, tidur, istirahat. Ketika ada orang mengatakan, saya nggak mau tidur. Marah Rasulullah SAW, saya tidur kok. Terus kamu nggak mau tidur? Saya mau puasa terus. Loh saya puasa, saya nggak puasa. Saya nggak mau nikah, saya nikah. Kalian kalau tidak mau dengan tuntunan saya, inilah Islam. Nggak mau dengan cara begini, bukan umat saya. Berarti yang mengklaim dirinya wali akbar, terus nggak makan, nggak minum, nggak BAB, nggak kencing, ya bukan umat Nabi. Umatnya siapa? Nggak tahu. Tahu saya. Ini aneh. Banyak yang percaya. Subhanallah. Mana akal sehat kita ya? Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni. Lihat, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Aku bisa lupa sebagaimana kalian bisa lupa. Oleh karena itu apabila aku lupa, maka ingatkanlah. Ini hadis Bukhari. Kecuali ayat Al-Quran, Rasulullah tidak akan lupa. Sanukari'uka fala tansa. Saya akan bacakan kata Allah Al-Quran,
lewat Jibril dan kamu tidak akan lupa. Tapi kalau percaya perkara-perkara duniawi, lupa. Kalau syariat, hukum, Quran, tidak. Karena Al-Quran sudah bilang, sanuqri'uka fala tansa. Kemudian Allah telah menyifati para rasul dengan sifat penghambaan diri kepada Allah dalam kedudukan mereka yang paling tinggi. Tapi satu sisi Allah sebut Rasulullah ini al-abdu, sebagai hamba. Innahu kana abdan syakura. Sungguh Rasulullah SAW itu hamba yang mulia. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibadahnya kepada Allah yang sangat tinggi. Berarti Rasul memiliki sifat-sifat kayak manusia, tapi ibadahnya sama Allah luar biasa. Salat malam, bengkak kakinya. Innahu kana abdan syakura. Ini hamba yang bersyukur. Bengkak salat malam, membaca Al-Qur'annya, zikirnya, sosialnya sama orang, ibadah mulia. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Lihat. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya. Abdihi, hamba. Rasulullah SAW disebut dengan al-abdu, penghambaan. Berarti apa? Sosok hamba yang sangat rajin ibadah sama Allah. Ya. Dan seterusnya. Lalu sekarang muncul lagi, ini wali Pak, sudah gugur pada dirinya kewajiban. Itu sudah sampai pada tingkatan khusus. Kalau sholat, itu kan buat orang awam. Kalau dia itu sudah gugur Pak, sholat wajib itu sudah enggak sama dia. Dia kalau Jumatan itu di Mekah Pak. Jumatan di Mekah. Bedanya 4 jam kan, enggak cocok waktunya. Hal yang akal sehat, tapi banyak percaya orang. Ini kalau minum minuman keras, nyampe di tenggorokan jadi air putih. Wali ini. Wah, wis ngaco-ngaco omongannya. Wali majdzub. Ini wali majdzub ini. Penampilannya kayak wong edan nih Pak. Nih, nggak sholat, nggak ibadah. Auratnya dibuka. Ngerokok kayak cerobong asap gitu. Terus dibilang ini wali tinggi. Rasulullah SAW disebut hamba. Hamba itu, abad itu apa? Berasal dari kata ubudiyah. Berasal dari kata ibadah. Abida ya'badu. Ibadah. Abd. Seorang yang ibadah. Disebut ibadah. Rasulullah ibadah. Ini Rasulullah Sayyidul Anbiya Al-Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul di akhirat. Sahibul liwa, yang membawa bendera di akhirat nanti. Yang pertama masuk surga siapa? Rasulullah SAW, sholat malam Pak. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini katanya wali, sholat ke masjid kagak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak percaya, Pak. Aneh, saya nggak habis pikir ya. Ya, semoga Allah lindungi akidah dan iman kita semuanya. Nah, inilah gambaran tentang Nabi dan Rasul. Iman kepada para Rasul meliputi 4 perkara. Ini saya singkat. Pertama, mengimani bahwa kerasulan mereka adalah benar dari Allah. Bahwa mereka ini memang Nabi dan Rasul, mulai dari Nuh sampai Muhammad bin Abdullah alaihimussalatu wassalam wa ala rasulina afdhalus salati wat taslim. Mereka semua ini memang Rasul, wajib kita membenarkan. Tidak boleh kita mengingkari dengan mengatakan, enggak, Nabi Musa bukan Rasul, Isa bukan Rasul, Rasul itu cuma Muhammad doang. Oh, tidak boleh, bisa murtad. Kita harus mengimani Rasul yang pertama sampai yang terakhir, dan kita mengimani Nabi dan Rasul itu.
Jadi mereka yang tidak beriman dengan Muhammad bin Abdullah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, ya berarti dia kafir. Iman cuma ke Nabi Musa doang, jadilah Yahudi. Iman sama Nabi Isa doang, jadilah Nasrani. Mereka nggak mau percaya sama Rasulullah SAW. Berarti dia orang kafir. Harus iman kepada semua. Justru orang Islamlah yang menghormati dan mengimani, membenarkan semua Nabi dan Rasul tanpa membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tidak membeda-bedakan antara satu Rasul dengan yang lain. Kedua, mengimani nama-nama Rasul yang kita temui namanya. Kita mengimani semua nama-nama Rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kelima, istimewa, ulul azmi minar Rasul. Kita imani nama-nama itu Rasul. Adapun yang tidak kita ketahui namanya di antara mereka, maka kita mengimaninya. Yang tidak disebutkan namanya, memang ada, itu ayatnya. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsushu 'alaik. Kami telah mengutus kepadamu para rasul. Ada yang kami ceritakan, ada yang tidak kami ceritakan. Jadi ada yang tidak diceritakan, ya kita beriman semua Rasul Allah. Ketiga, membenarkan berita-berita yang sahih yang berasal dari mereka. Kita percaya. Mereka membawa berita tentang perkara gaib, cerita-cerita sebelumnya, atau cerita-cerita yang akan terjadi, cerita hari akhir, kita membenarkan semuanya. Kenapa? Karena memang itu bersumber dari wahyu. Rasulullah SAW bercerita tentang umat terdahulu. Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang akan terjadi. Rasulullah SAW bercerita tentang kiamat, tanda-tanda kiamat. Rasulullah SAW bercerita tentang alam kubur, tentang hari akhir, mahsyar, surga, neraka. Wajib kita membenarkan itu semua. Rasulullah SAW bercerita tentang Allah, tentang zat Allah, sifat-sifat Allah. Kita wajib mempercayainya, jangan diotak-atik pakai sudah sami'na wa ata'na. Titik. Logika manusia, kecerdasan manusia, kantongin dulu. Kita hanya membenarkan berita di Al-Quran. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Syariatnya kita amalkan, hukumnya halal haram. Apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Ini komponennya. Buah iman kepada Rasul, mengetahui rahmat Allah dan perhatiannya kepada hambanya. Berarti Allah itu sayang sama umatnya. Apa itu? Dibimbing dengan diutusnya seorang Rasul. Kalau enggak, gelap mata, kacau di dunia. Dan manusia memang benar sekarang kacau. Kenapa? Enggak mau taat sama Rasul. Kacau akhirnya. Kalau mereka mau taat dengan Rasul, hidup mereka akan tentram. Allah sayang sama manusia. Ayahsabul insanu ayutraka sudah. Apakah manusia ngira manusia ini didiemin begitu aja sama Allah? Tidak. Allah utus Rasul, dikasih perintah, dikasih larangan. Biar apa? Biar hidupnya bahagia dan jalan menuju surga mudah bagi dia. Kemudian yang kedua, syukur. Ini nikmat besar. Mengamalkan Quran, mengamalkan tuntunan Rasulullah SAW, ini nikmat. Dan wajib kita bersyukur dengan menjalankan syariah. Jangan syirik, jangan bid'ah, jangan maksiat, jangan diingkari. 3, mencintai para rasul dan mengungkap dan mengagungkannya. Kita mencintai semua. Mencintai Nabi Musa, mencintai Nabi Isa. Makanya kalau menyebut nama Nabi itu, kita ucapkan salawat. Alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW lebih salawat. Sallallahu alaihi wasallam.
Ini bentuk cinta kita. Subhanallah. Nah, inilah bahasan kita tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di bulan Ramadan kita lanjutkan kajian kita pada bahasan yang lama panjang ini tentang iman kepada hari akhir. Yang dimaksud hari akhir itu apa? Nah, akan kita jelaskan nanti di kajian sore, tapi ya kajiannya sore Sabtu sekalian makan-makan. Wih, keren Pak. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan Mas. Waalaikumsalam. Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan pertama, apakah saya harus bertanya untuk mengetahui makna dari Al-Quran? Mas, kalau Anda pergi ke Jepang, bisa bahasa Jepang? Nggak ngerti. Terus kalau Anda masuk ke Jepang terus nggak pakai nanya, Mas. Mungkin? Ya, salah. Nggak usah jauh-jauh. Ke Bandung, nggak ngerti bahasa Sunda, Pak. Kayak anak Surabaya mau ke Jakarta pertama kali. Dicandain, Mak, dikerjain. Nanti kalau kamu ke Jakarta, mau makan, bilang gini, Bu, nasi doang. Apaan tuh? Wis pokoknya enak. Gitu ya Pak, ini Pak, Jawa Timuran ya. Ini pokoknya enak ini makanannya. Bener? Iya. Datanglah ke Jakarta, makan pertama kali. Bu, nasi doang. Tengok wartegnya. Ya udahlah kasih. Loh, lauknya mana Bu? Loh, katanya nasi doang. Gitulah jamaah kira-kira. Ya Mas ya? Ini hal yang sepele, sederhana. Kira-kira kalau kita nggak nanya, jalan mau ke tempat lain baru, kita nggak tahu alamat, nanya virtual atau nanya manual, nanya mbah Google. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran. Dan bahasa Arab Al-Quran itu sudah sempurna. Dan tingkat sastranya bukan tinggi lagi, sempurna. Sampai kata Al-Walid ibnu Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Dia bilang, kalau nanya syair, syair. Kalau syair kan orangnya. Nanya syair, bait-bait syair istilah kita, saya ini ahlinya di Makkah. Kalau lomba, beliau jurinya. Dia ini jurinya. Udah, ini sudah suhu dari pembuat bait-bait syair itu. Tapi yang dibaca sama Abu Bakar Siddiq ini,
Ini bukan bait-bait syair. Ini bukan bait syair. Ini bukan manusia yang bikin. Saya tahu. Ini bukan manusia. Ini kafir loh. Ini bukan manusia. Tubuhnya lemas, sendih-sendihnya lemas. Kenapa? Ngelihat keindahan kata-kata yang tersusun dalam Al-Quran. Luar biasa. Ini sempurna itu semua. Kenapa? Ini ucapannya Allah. Terus kita mau memahami, belajar bahasa Arab, baru khatam buku Durusul Lughah, terus mau coba nafsirin Quran, ya. Baru belajar bahasa Sunda, ngomong pastur aja nggak bisa, pastur belum bisa, Anda ngomong pastur gitu nggak bisa, belum bisa, nggak bisa. Hidungnya belum bintang, hidungnya belum flu. Mau mencoba untuk menafsirkan Quran. Bisa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yi, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan, mengomentari ayat Quran dari otak pikirannya, siap-siap kamu masuk neraka. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Tsumma inna 'alaina bayana." Adapun berkaitan dengan penjelasan, yaitu tafsir dari Quran, itu tanggung jawab saya. Jadi Allah yang nurunin, Allah yang ngasih tahu maknanya. Lewat siapa Allah ngasih tahu maknanya? Bisa jadi Allah sendiri yang ngasih tahu. Satu ayat dijelaskan dengan ayat yang lain. Bisa jadi lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah langsung mengajarkannya. Lewat para sahabat. Sehingga sahabat itu mengatakan, Abdullah bin Mas'ud bilang, saya ini tahu ayat Quran ini per ayat di dalam Al-Quran. Saya tahu di mana turunnya, kapan turunnya, dalam kondisi apa turunnya saya tahu. Kalau ada orang yang tahu dan saya nggak tahu, saya akan kejar dia dimanapun dia berada. Sahabat ngajarin kepada tabi'in. Akhirnya sekarang dibukukanlah dalam kitab tafsir. Dibukukan itu. Satu kata, sahabat ini riwayat fulan bin fulan mengatakan, dari fulan bin fulan mengatakan, dari fulan mengatakan, sahabat mengatakan bahwa maksud dari diksi ini, kata ini adalah ini. Cuman model tafsir seperti ini bukan konsumsi masyarakat awam. Saya punya di rumah 28 jilid. Bukan konsumsi orang awam, Pak. Dan tafsir model begini banyak. Ibnu Jarir Tabari, puluhan. Yang wafat tahun 310. Wafatnya 310. Tafsirnya masih ada. Dan tafsir banyak. Dan yang lainnya akhirnya ngikut, menyimpulkan. Oh, maknanya susunan ayat ini, maknanya ini dari sahabat, dari tabi'in, maknanya ini. Disimpulkan oleh para ulama yang berikutnya. Seperti Ibnu Katsir. Allah mengabarkan kepada kita bahwa ayat ini maknanya ini disimpulkan sama Ibnu Katsir. Lalu makanya beliau suka menyebutkan referensi dan di bawah. Ya. Yang lebih panjang lebar Imam Qurtubi dan seterusnya lah kalau kita panjang. Ini butuh ilmu. Ilmunya apa? Menguasai bahasa Arab. Bukan apal Durusul Lughah. Enggak, Pak. Aku tahu bahasa Arab dengan benar. Terus menguasai ilmu alatnya, tahu ilmu alatnya dia. Sehingga dia connect dengan penjelasan para ulama ini nyambung. Oh, maksudnya ini.
tahu ilmu alat, Pak. Jadi nggak sembarangan komen. Disinilah pentingnya apa? Nanya. Loh apa itu terjemah? Itu translator, bukan tafsir. Itu translator, bukan tafsir. Kalau pengen tafsir ya baca tafsir, bukan. Karena kita nggak paham bahasa Arab, ya baca translator dan baca tafsirnya. Sekarang ada terjemahan Ibnu Katsir banyak. Repot Ustaz, bingung. Ya udah baca yang lebih ringkesnya lagi, dikasih ringkasannya Anda. Kayak tafsir As-Sa'di 6 jilid. Terjemahnya 6 jilid. Itu dikasih istilahnya Anda tinggal makan itu ke tafsir Sa'di. Rangkuman gitu. Begitulah kira-kira, Mas. Kemudian sebelum turunnya syariat sholat dan sebagainya, sholatnya pakai cara apa? Para ulama mengatakan sholatnya sesuai dengan cara Nabi Ibrahim. Seperti apa sholatnya? Sama, haji, sebelum haji disyariatkan tahun ke-9, dan mulai haji Rasulullah SAW dengan syariat haji itu tahun 10, sebelumnya ada haji. Ada. Syariat haji, syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Seperti apa? Tidak ada referensi satupun yang menjelaskan tata cara sholat sesuai dengan syariat Nabi Ibrahim. Nggak ada penjelasan. Haji sesuai syariat Nabi Ibrahim kayak apa? Nggak ada penjelasan. Tapi haji versi orang musyrik ada. Sambil tawaf, sambil telanjang bulat. Semriwing. Nggak jadi tawaf. Jadi itulah ya. Ada lagi? Nggak ada yang nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Master Willy. Ya. Terus yang kedua, apa hikmahnya dengan nabi yang tidak memiliki umat, maksudnya Tanda-tanda Rasul dapat wahyu dari Allah. Tanda-tanda Nabi apa? Melanjutkan wahyu yang Rasul sebelumnya dia. Di situ aja tandanya. Dan dia menyampaikan kepada masyarakat yang mau mendengar. Sudah itu ciri yang disebutkan para ulama. Nabi tidak bawa syariat sendiri. Ya, apalagi sekarang, wali akbar. Mimpi Rasulullah diajarin ibadah sendiri yang nggak ada tuntunannya. Wallah, Nabi aja kagak. Terus ente bawa syariat sendiri begitu. Terus aneh Mas. Nabi aja nggak dapat syariat sendiri. Nabi aja melanjutkan syariatnya Rasul sebelumnya. Lah ini muncul katanya dapat syariat cara wirid sendiri, dapat wiridan khusus, mimpi ketemu Nabi, diajarin sholawat khusus yang tidak diajarkan kepada siapapun. Lu siapa? Ya ini gajah naik becak. Aneh. Ini zikir tidak diajarkan kepada siapapun, tapi hanya diajarkan Rasulullah SAW kepada Al-Habib Fulan bin Fulan. Kok aneh? Rasulullah SAW nggak tahu. Kok aneh? Rasulullah SAW nggak paham, kok aneh? Bingung aja kita. Masa Rasulullah SAW nggak tahu? Masa para sahabat yang dijamin surga nggak diajarin? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba di zaman yang penuh fitnah begini muncul orang khusus diajarin zikir begitu.
wah ilmu inti belum nyampe. Ya memang ilmunya nggak nyampe saya. Nggak nyampe saya. Jadi inilah jemaah. Ya, kembalilah ke fitrah. Kembalilah ke Quran dan sunnah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi? Ya. Penelitian bahwa anaknya Nabi Isa adalah Nabi Oh ya, salah ucap. Barakallahu fiik. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kemudian anaknya lagi yang berikutnya siapa? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Ya, salah ucap. Yakub punya anak Yusuf. Punya anak Yusuf. Kalau Syuaib diutus setelah itu jauh. Setelah itu ke kota namanya kota Madian. Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruna an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Syuaib, apakah sholat kamu itu yang bikin kita harus meninggalkan budaya dan kebiasaan nenek moyang? Apa gara-gara sholat kamu kita nggak boleh berbisnis dan dagang sesuai selera kita? Berarti zaman dulu ada sholat, tapi kayak apa? Nggak tahu. Itu barakallahu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukhari Muslim tentang para nabi itu mereka bersaudara, ayah berbeda ibu, tetapi agama mereka itu maksud dari hadis tersebut bagaimana Ustaz? Ya. Ya, bunyi hadisnya itu al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Ikhwatun li'allat. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, ana awlan nasi bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Saya ini orang yang paling berhak terhadap Isa putra Maryam di dunia dan di akhirat. Wal anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah para saudara mereka. Ummahatuhum syatta. Ibu-ibu mereka yang beda-beda. Tapi agama mereka sama. Ya. Apa maknanya? Sebentar. Jadi maksudnya di sini adalah mereka berasal dari satu keturunan ayah. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Semua berasal dari satu turunan ayah. Ada jalur Ishak, ada jalur Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nabi Ishak, dari Nabi Ishak, Yakub, nah dari situlah lahir bibit Israel dari Yakub. Ishak, Yakub, lahir Israel. Kemudian dari Nabi Ismail lahirlah keturunan Arab. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail menikah dengan keturunan Arab asli, yaitu kabilah Jurhum.
Nah, dari situlah lahir bangsa Arab, bukan Arab asli lagi, tapi Arab musta'ribah, Arab peranakan asli, peranakan dari yang asli. Jadi mereka sebetulnya sumbernya satu, ya, mereka sumbernya satu. Ibunya yang beda-beda, ibunya macam-macam. Kalau bapaknya jalurnya satu semua, jalur nasabnya ini satu. Dinuhum wahid, agama mereka sama. Apa itu? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kaum itu rasul. Tugasnya apa? Sama. Apa itu? An i'budullaha wajtanibu taghut. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jauhi ibadah-ibadah selain Allah, ketaatan-ketaatan kepada selain Allah, kepatuhan-kepatuhan kepada selain Allah. Ini syariat yang diajarkan, di agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Semuanya. Yang beda adalah apa? Syariahnya. Agamanya sama, syariatnya beda. Apa maksudnya syariat itu? Fikihnya lah gampangan nih. Ya, fikihnya lah gampangan itu beda. Sholat, iya sholat ada, cuman caranya beda. Kita nggak tahu. Tapi inti dari wahyu yang Allah berikan kepada mereka, pondasinya sama, yaitu tauhid. Sisi ketauhidannya sama. Akidahnya sama mereka. Ya, ada lagi? Ada yang nanya? Ada yang nanya? Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.